makna daripada kalam Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah wa hasanah. Celakalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, bakhil, adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada sebuting banyak ngaran nabi kita, termasuk Rasul nama nabi kita, Nabi nama nabi kita juga. Nah, jadi bila mana kita mendengar ada orang menyebut salah satu di antara nama-nama Rasul itu, kita dituntut untuk bersalawat dan salam kepada beliau. Bila mana kita mendengar ada orang menyebut nama beliau dan kita kadang mengucapkan salawat salam kepada beliau, maka beliau mengatakan celakalah orang tersebut. Lalu timbul ada satu pertanyaan, apakah kita setiap kali mendengar nama beliau itu kita dituntut untuk bersalawat? Karena banyak hadis yang mengancam orang yang tidak bersalawat kepada beliau bila mana nama beliau disebut. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku, panar, maka dia adalah masuk neraka. Ada hadis demikian. Nah, lalu para ulama memperjelas masalah ini. Apakah kita itu dituntut setiap kali mendengar nama beliau kita dituntut bersalawat, atau kayak apa? Nah, lalu diantaranya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa andai kata di dalam majelis itu berulang-ulang disebut nama Nabi kita, andai kata kita bersalawat satu kali, itu sudah cukup untuk di dalam majelis tersebut. Pembacaan orang ceramah mungkin ada yang berpuluh-puluh kali menyebut nama Nabi kita, atau bahkan mungkin beratus-ratus kali orang menyebut nama kita. Apakah kita setiap kali mendengar itu dituntut untuk bersalawat? Memang demikian. Tapi andai kata dia bersalawat cuma satu kali, itu sudah mencukupi untuk di dalam majelis tersebut. Nah, kita berapa kali kita menyambat ngaran sidin? Salawat kita. Cuma andai kita kadata salawat cuma sekali aja, sudah cukup untuk menutupi salawat beberapa kali di dalam majelis tersebut. Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang kikir, bakhil adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan dari Ali. Man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah wa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi kita, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada kita itu adalah memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi andai kata kita bersalawat kepada Nabi kita, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah kepada kita kayak apa? Mencurahkan rahmahnya, rahmah yang khusus yang dicurahkan Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, dan dihapus 10 kesalahannya, dan ditingkatkan 10 derajat kedudukannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim dengan matan yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain disebutkan wa kutiba lahu asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallama alayya asyran faka'anna ma'ataqa raqabah. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. La yaridanna alayya aqwamun wa a'rifuhum illa bikathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku di akhirat kaina, dan aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawat mereka kepadaku. Itu yang membuat Nabi kita kenal kepada orang-orang yang banyak bersalawat. Anjakum yaumal qiyamah min mawatinihi aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya, orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan, dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil abdalu al-istighfaru awil istighalu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu was salatu lahu afdal amma asihi fal istighfar lahu afdal. Fa'ajaba bi anna al-istighala bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-istighal bil istighfari mutlaqan. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana afdalnya? Imam Ramli menjawab, lebih afdal bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh, orang itu orang yang kada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah, kalau orang ini bang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya inya istighfar kan dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kan? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim,
tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa sebabnya? Maka lebih baik salawat, lebih afdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kada beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat kada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar.